Ketentuan puasa Ramadan. Puasa atau saum atau siam menurut bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sementara itu, menurut istilah syara atau istilah agama, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim atau setiap orang yang beragama Islam. Apabila sengaja meninggalkannya tanpa alasan, maka ia telah melakukan dosa besar. Namun, apabila ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya sakit, sedang dalam perjalanan jauh, atau haid bagi kaum wanita, maka boleh meninggalkannya. Meskipun demikian, harus menggantinya pada hari yang lain. Jadi ketika ada halangan seperti sakit, perjalanan jauh atau haid, boleh tidak berpuasa pada waktu bulan Ramadan, tetapi harus menggantinya di hari yang lain. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Kadang-kadang 29 hari atau 30 hari. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 atau 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat sah puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar puasa seseorang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah syarat-syarat sahnya puasa. Ada 4 ya. Yang pertama adalah Islam dan tidak murtad atau beragama Islam. Jadi seseorang yang beragama Islam itu sah puasanya. Sedangkan yang beragamanya di luar Islam tidak sah puasa. Walaupun ikut puasa Ramadan tidak sah karena mereka tidak beragama Islam. Jadi harus yang beragama Islam. Yang kedua mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau kalian sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, itu artinya sudah balik atau dewasa atau sudah mumayyiz. Ya. Yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi wanita. Haid itu adalah datang bulan atau menstruasi, sementara nifas itu adalah melahirkan. Sampai batas waktu 40 hari setelah melahirkan baru bisa puasa. Ya, bisa suci lagi. Yang keempat adalah mengetahui waktu diterimanya puasa. Artinya tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Kapan sih tidak boleh berpuasa? Yang tidak boleh berpuasa itu yaitu 1, ketika hari raya Idul Fitri menuju lebaran. Lagi lebaran kita tidak boleh puasa. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Tidak boleh berpuasa pada waktu hari raya Idul Adha. Ya, lebaran haji itu tidak boleh lagi lebarannya. Dan hari tasyrik. Kapan sih Ibu hari tasyrik? Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Yaitu tanggal berapa? Kalau hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Berarti yang 3 harinya 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itu tidak boleh berpuasa. Walaupun kita kuat puasanya.
Karena haram pada waktu itu kita berpuasa. Dan yang 3 hari itu adalah jatah waktu untuk penyembelihan kurban. Ya. Rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan pada saat menjalankan ibadah puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu 1 apa? Niat. 2, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Yang pertama niat. Dilakukannya kapan niatnya? Dilakukannya harus pada malam hari menjelang puasa, dan sebaliknya sebelum fajar, dan sebaiknya sebelum fajar. Jadi tidak boleh niat dibacakan di siang hari ketika puasa Ramadan, itu tidak sah puasanya. Jadi kalau mau puasa Ramadan niatnya harus malam hari. Ya, pada puasa Ramadan boleh berniat 1 kali untuk 1 bulan. Misalnya gini, saya berniat puasa untuk 1 bulan Ramadan ini. Boleh, namun akan lebih baik jika setiap malam mengucapkan niatnya, niat puasa. Masih ingat niat puasa? Nawaitu saumal godi an adai fardhi sahri Ramadana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Itu niatnya harus dibaca setiap malam, karena rukun niatnya harus dibaca setiap malam. Jadi rukun niat yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Apa sih yang membatalkan puasa yang harus ditahan oleh kita? Ada di sini dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dihaja makan dan minumnya, sengaja makanan minum. Kalau lupa berarti tidak batal puasanya, tapi kalau ingat batal kalau disengaja. Ya, yang kedua, keluar mani dengan sengaja, keluar mani. Yang ketiga, nifas bagi wanita, melahirkan. Yang keempat, haid bagi wanita. Yang kelima, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila, atau lagi puasa tiba-tiba jadi gila. Berarti puasanya batal. Lagi puasa tiba-tiba pingsan, berarti puasanya batal. Lagi puasa tiba-tiba mabuk, muntah. Tahu muntah? Tahu ya, batal puasanya kalau muntah, ya. Kemudian yang keenam, nah ini muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Yang ketujuh, berhubungan suami istri di siang hari. Tidak boleh, kalau lagi puasanya harus berhubungan suami istrinya di malam hari. Kalau di siang hari puasanya batal. Yang kedelapan, murtad atau keluar dari Islam. Ya, tiba-tiba si A masuk agamanya agama yang lain, misalnya bukan agama Islam, tapi di bulan Ramadan, ya batal puasanya walaupun sedang berpuasa, ya. Jadi ada 8 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Yang ketiga, nifas bagi wanita. Yang keempat, haid bagi wanita. Yang kelima, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, berhubungan suami istri di siang hari. Yang kedelapan, murtad atau keluar Islam.